Baik Ustadz, kalau rizki adalah qadar Allah, bagaimana pengaruh doa dalam permohonan rizki? Rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa berubah. Doa itu bisa mempercepat datangnya dan menentukan keberkahannya. Itu poinnya. Di doa bisa menentukan keberkahan dalam rizki dan mempercepat datangnya rizki. Ya. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat ke-22, posisi paling kanan sebelah bawah. Itu tentang rizkinya yang ditetapkan. Kemudian diberikan kepada kita Quran surah kedua ayat 29. Ikhtiarnya ada di Quran surah kedua ayat 168. Dipercepatnya di Quran surah kedua ayat 172. Kemudian bisa kita dapatkan lebih termasuk dengan cara doa. Belum berangkat rizkinya sudah bisa datang dengan cepat. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat ke-96. Saya turunkan supaya lebih paham. Perhatikan sini. Konsep rizki, Quran, surah ke-51, ayat 22, posisi paling kanan, di agak sedikit ke bawah. Lihat sini. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu, rizki Anda sudah ditetapkan, tidak akan tertukar. Dan dijanjikan akan diberikan. Dijanjikan akan diberikan. Mustahil. Ada orang lahir tanpa ada rizkinya, mustahil. Burung aja ada rizkinya, masa kita yang dihisab tidak ada rizkinya? Dan tidak akan tertukar. Jadi jangan iseng ngambil punya orang lain. Gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan, karena rizki Anda sudah ada. Kalau Anda ngambil punya orang lain, itu satu saat akan dikembalikan. Itu cuma mempersulit diri sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, rizkinya di langit, kita tinggal di mana? Di bumi. Rizki di langit, tinggal di bumi. Maka kemudian rizki yang di langit ini Allah turunkan ke bumi supaya mudah kita dapatkan. Dalilnya Quran surah kedua ayat 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kami jadikan segala yang di bumi itu untuk kalian semua. Jadikan segala yang di bumi. Hujan turun menjadikan tanah-tanah yang kering jadi gembur kembali, muncul tanaman, muncul buah-buahan. Di bawahnya kemudian ada macam-macam, ada emas, ada tembaga, ada nikel, ada macam-macam segala turunan ke bawahnya. Anda ambil itu, Anda olah, hasilnya jadi masjid, jadi bangunan, jadi rumah, jadi macam-macam. Baik. Fokus. Rizkinya ada di mana tadi? Di langit. Sekarang kita ada di mana? Bukan, kita di Lamongan, di Masjid Namira. Antum ada di Lamongan. Lamongan bagian dari bumi bukan? Baik, bagian dari bumi. Antum tinggal di Lamongan, cuman rizkinya turunnya di bumi. Bumi itu belum tentu di Lamongan, mungkin turun di Ampel. Antumnya di Lamongan, rizkinya turun di Ampel. Apa yang harus dilakukan? Dicari, datang ke sini. Maka turun Quran surah kedua ayat 168. Ada ikhtiar. Jadi tidak cukup dengan memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, masjid tinggal kubahnya, ya Allah, Allahu Akbar, turun dari atas, breng, kubah gitu kan. Masya Allah, tukang cornya kemudian bangkrut, tukang kubahnya bangkrut, nggak ada kreativitas di situ. Maka, ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, silahkan bergerak, beraktivitas untuk mendapatkan sebagian dari kebutuhan hidup Anda, terkhusus untuk kebutuhan makan. Sekarang lihat. Ini ya ayuhan nas untuk manusia. Kita bertanya, ya Allah, non-muslim gak sholat, gak puasa, rizkinya dapat. Kami yang muslim sholat, puasa juga. Masa rizkinya sama dengan cara mendapatkannya? Apakah ada kekhususan untuk kami? Maka bagi orang-orang yang beriman, diberikan jalan cepat untuk mendapatkan rizki. Di Quran surah kedua, ayat 172. Posisi paling kiri di agak sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kulu min thayyibat. Perhatikan kalimatnya. Ma razaqnakum.
Syarat pertama, cari rizki dengan iman. Orang yang mencari rizkinya dengan iman, maka dia otomatis imannya akan membimbing kepada yang halal. Mustahil menemukan yang haram. Makanya di ayat ini kalimat halalnya dibuang. Kalau di ayat yang ini masih dicantumkan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tapi bagi orang beriman, kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena dia punya iman. Imannya otomatis membimbing dia langsung pada yang halal. Dimaaf. Kalau ada orang beriman masih menemukan harta yang haram, ada yang salah dalam imannya. Ada yang keliru di situ. Ketika dia mencari dengan imannya, maka ma razaqnakum, kami yang akan siapkan rizkinya untuk orang ini, bukan dia yang lelah mencarinya. Baru gerak sedikit, rizkinya sudah datang. Baru berangkat sedikit, peluangnya sudah muncul. Apa tanda keimanan pertama dalam mendapatkan ini? Doa. 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 Bukankah Imran berdoa untuk anaknya? Bukankah ibunya berdoa untuk anaknya? Ketika bapak ibunya berdoa untuk anaknya, apa yang diberikan oleh Allah pertama kali? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa, rizkinya. Tapi kalau Anda ingin lebih cepat lagi, belum keluar, rizki sudah disiapkan. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, iman plus taqwa. Ini poinnya. Iman plus takwa. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan semua pintu-pintu keberkahan rizki di langit dan di bumi. Tadi rizki ada di mana? Langit. Diturunkan ke mana? Sekarang semua pintu rizki oleh Allah dibuka di langit dan di bumi. Jadi di Lamongan dibuka, di Ampel dibuka, segala dibuka, di langit dibuka. Maka rizkinya yang datang mencari Anda, bukan Anda yang datang mencari rizki. Syaratnya iman plus takwa. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Ada 115 kali penyebutannya dalam Al-Quran. Anda keluarkan ayat-ayat ini, praktekkan dalam kehidupan, maka Masya Allah, rizki akan mudah didapatkan. Lihat sahabat Nabi SAW. Sibuknya luar biasa, tapi masih sempat salat fardu di masjid berjamaah. Malam masih tahajud sampai hatam Quran. Tidak meninggalkan amalan-amalan sunnah, masih puasa juga. Hidupnya santai, bekerja juga, ibadahnya nyaman, asetnya hari ini masih ada. Utsman bin Affan masih punya aset di Bank Saudi sampai hari ini. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Sahabat-sahabat mulia, kayanya luar biasa. Sholat dikerjakan, 5 waktu di masjid, malamnya masih tahajud. Dan indah. Karena meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba antum lihat burung. Keluar cuman pagi, pulang sore, rizkinya dapat. Bukan cuma untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Burung yang tidak dihisab, ketika dia bekerja dengan tasbih kepada Allah, dia bertasbih, dia memuji Allah, berangkatnya pagi, pulang sore, tapi rizkinya cukup untuk satu keluarga. Antum yang dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, amalan fardu terlambat, amalan sunnah ditinggalkan. Masya Allah, pengen cepat rizkinya. Antum sehat.